there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang sahih untuk seorang muslim melakukan sukan memanah atau berkuda? Nak memanah berkuda tak perlu hadis sahih. Takkan semua nak hadis sahih. Nak makan lontong pun hadis sahih. Allimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menaik kuda. Dalam riwayat lain wal furusiyah. Furusiyah diambil dari kata fars, berkuda. Apakah ini hadis marfu'? Mulut Nabi yang bercakap, ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tak sampai pada darajah sahih. Tapi andai pun dia dhaif tetap boleh diamalkan karena dia bukan masalah ibadah. Dia bukan masalah halal haram. Dia hanya untuk motivasi. Tapi ini pun mesti saya jelaskan. Saya tak ingin pemuda-pemuda pergi berenang di tempat orang asik berenang. Mamam cakap bercampur aduk ikhtilat lelaki perempuan. Awak kenapa berenang? Alimu auladakum as-sibahah. Hadis lain tak ada hafaz. Hadis ni hafaz. Tak betul. Tapi yang riwayat sahih ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis surat, dikirimnya kepada penduduk negeri Syam. Buatnya surat, alimu auladakum as-sibahah warrimayah wal furusiyah. Ajarkan anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Nah, jadi masalah ini jelas. Jadi andai beramal berbuat tak ada kait mengait dengan ibadah mahdah, tak perlu berhajat kepada hadis sahih. Ucapan perbuatan ulama, olahraga, sukan, maka ini baik sekali bagi pemuda-pemuda insya-Allah. Apalagi pemuda hawa nafsunya bergejolak, pergi berenang. Kita di Brunei Darussalam tepi laut, pergi berenang ke laut. Kalau sampai ke tengah bukan nafsu hilang, orangnya hilang sekali. Wallahu a'lam. Miara kuda sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga main panah, dan termasuk para ulama mengembangkan dengan semua jenis yang menguatkan Islam. Seni-seni bela diri yang menguatkan Islam menjadi dianjurkan agar Islam itu kuat. Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat biarpun dalam keadaan aman. Sebetulnya yang ingin dibidik adalah bagaimana di dalam diri kita itu ada kecemburuan kepada agama Allah. Dan cemburu ini yang akan berkobar sewaktu-waktu. Inilah yang akan membela kejayaan Islam dan akan yang membela kemuliaan Islam. Cemburu, cinta kepada Islam yang terus dipupuk. Makanya sampai main panah. Apa urusannya main panah di negeri yang aman tentram? Bukankah senjata ada yang lainnya? Oh tidak, kalau panah bisa dimiliki semua orang. Bisa dengan bambu yang dibuat. Semua orang bisa di rumahnya, yang paling fakir pun bisa dia membuat panah di rumahnya, lalu dia main dari ngebayang dia akan berperang dan sebagainya. Itu yang perlu dihadirkan, menumbuh suburkan ghirah, cemburu kepada Islam, sehingga disinilah nanti suatu waktu kalau ada apa-apa akan tumbuh cemburu ini, akan bangkit cemburu ini, menggerakkan anggota tubuhnya untuk bela Islam, sehingga Islam akan aman. Tidak ada orang main-main dengan Islam. Sekarang ada hamba Allah sudah cemburunya hilang, mati, Islam dicaci, Islam direndahkan, nggak pernah dia tergerak, nggak ada cemburu sama sekali. Nabi Muhammad dicaci nggak marah, Islam direndahkan nggak pernah dia marah. Itu mati. Itu karena sudah biasa mematikan hatinya, nggak pernah dipupuk dengan rindu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka main perang itu diniat, main panah diniati. Nabi mengajarkan semua yang marah kepada kesehatan, alimu auladakum bisibahah warrimayah, ajari anak untuk renang, warrimayah main panah, dalam riwayat lain darbil khail, main kuda. Untuk apa? Untuk ingat ini adalah perjuangan, untuk perjuangan. Jadi yang penting adalah bagaimana terus menerus kita tumbuh suburkan kerinduan di dalam diri kita, anak-anak kita, untuk membela Islam, biarpun dalam keadaan tentram dan aman. Karena inilah nanti yang akan menjaga Islam. Orang-orang yang seperti itu ada cemburu di dalam hatinya, naudzubillah,
Sekarang sudah biasa, Nabi Muhammad dicaci, oh biasa, agama diolok biasa, Quran direndahkan biasa. Kenapa? Sudah mati hati kita, sudah nggak ada cemburu kepada Islam. Tapi kalau sudah hidup semua ada cemburu, bermain pedang untuk bela Islam, ada Islam diganggu. Kalau sudah umat Islam punya kecemburuan kompak, di luar Islam tidak akan berani macam-macam.